Apakah kamu tidak ingin mencoba kopi yang kubuat khusus untukmu, sayang? Suamiku, Jamal, bertanya dengan senyum aneh yang tidak sampai ke matanya. Aku sedang duduk di meja makan rumah kakak iparku, Nurul, di Bandung, di mana kami berkumpul untuk silaturahmi keluarga bulanan kami. Cangkir kopi di depanku mengeluarkan aroma aneh, hampir seperti bau logam yang membuat perutku mual. Namaku Siti Aisyah, dan di usia 29 tahun, aku tak pernah membayangkan akan meragukan apakah suamiku sendiri yang mencoba meracuni aku. Tapi setelah 3 tahun menikah, dan kejadian demi kejadian keracunan makanan yang seolah tak sengaja, aku belajar untuk waspada, terutama di sekitar Nurul. Dia punya cara mengatur situasi yang membuatku sakit atau malu, selalu dengan senyum polos yang sama seperti yang dipakai Jamal sekarang. Betapa perhatiannya kamu, jawabku, memaksakan senyum sambil pikiranku berpacu. Aroma yang mengepul dari cangkir itu tak seperti kopi biasa yang pernah kuhirup. Itu mengingatkanku pada bulan lalu, saat aku berakhir di puskesmas setelah minum teh di rumah Nurul. Dokter tak bisa menjelaskan gejalaku, dan Nurul bersikeras, dia menyeduh teh itu sama seperti tehnya sendiri. Nurul memperhatikanku dengan tajam dari seberang meja, sambil mengaduk kopinya yang belum disentuh. Jamal sudah jadi barista handal belakangan ini, katanya dengan seringai. Dia sedang latihan berbagai cara menyeduh kopi khusus untukmu. Cara dia menekankan untukmu membuat bulu kudukku merinding. Aku memang perhatikan Jamal lebih sering ke rumah Nurul akhir-akhir ini. Katanya mereka merencanakan kejutan untuk ulang tahun pernikahan kami yang mendekat. Tapi sesuatu terasa salah. Bisikan-bisikan yang berhenti saat aku masuk ruangan, pesan aneh yang kulihat sekilas di ponselnya, dan sekarang kopi ini dengan baunya yang ganjil. Aku angkat cangkir itu, berpura-pura menyeruput sambil mengamati ekspresi mereka. Jamal dan Nurul saling pandang sekilas, yang mengonfirmasi kecurigaanku. Dengan gaya memeriksa ponselku, aku berdiri tiba-tiba. Oh, lihat ini. Aku perlu telepon sebentar untuk urusan kerja. Nurul, boleh aku pakai ruang kerjamu? Saat melewati tempat duduk Nurul, aku sengaja tersandung, dengan cepat menukar cangkir kopi kami dalam kebingungan itu. Maaf sekali, seruku sambil meluruskan badan. Aku ini ceroboh banget kadang-kadang. Nurul mengibaskan tangan dengan senyum kaku. Cuman jangan rusakin apa-apa di ruang kerja ya. Aku mengangguk dan buru-buru pergi, hatiku berdegup kencang. Melalui pintu ruang kerja, aku masih bisa melihat mereka di meja makan. Sekarang aku tinggal menunggu dan mengamati. Di rumah Nurul yang luas di pinggiran Bandung ini, suasana pagi itu seharusnya hangat seperti biasa. Udara pegunungan yang sejuk menyusup lewat jendela terbuka, membawa aroma bunga melati dari taman kecil di belakang rumah. Kami biasa berkumpul seperti ini setiap akhir bulan, setelah sholat subuh berjamaah di masjid kampung, untuk mempererat silaturahmi keluarga. Nurul, sebagai kakak ipar yang lebih tua, selalu jadi tuan rumah. Dia tinggal di rumah bergaya Sunda modern, dengan atap genteng merah dan halaman yang ditanami pohon mangga serta rambutan. Jamal, suamiku, adalah adiknya, dan kami tinggal tak jauh dari sini, di sebuah perumahan sederhana di pusat kota Bandung. Pernikahan kami dimulai dengan indah, 3 tahun lalu, saat kami bertemu di acara pernikahan teman di Jakarta. Jamal tampan dan perhatian, bekerja sebagai manajer di perusahaan pemasaran keluarga mereka. Nurul seolah menyambutku dengan tangan terbuka, mengajakku ke majelis taklim wanita di masjid, dan membantu mengatur walimah kami dengan hidangan halal yang lezat, seperti nasi liwet dan sate ayam. Tapi sekarang, aku sadar ada bendera merah yang seharusnya kulihat sejak awal. Cara Nurul tak sengaja menumpahkan kuah opor ke gaun pengantin baruku saat resepsi, atau bagaimana makanan yang disajikannya untukku selalu lebih pedas. Meski aku sudah bilang, aku tak tahan cabai. Kejadian-kejadian kecil itu dimulai pelan. Sakit perut setelah makan malam keluarga, reaksi alergi ringan setelah minum es campur. Jamal selalu punya alasan.
Mungkin kamu makan sesuatu yang salah tadi siang, atau lagi masuk angin. Tapi pola itu semakin jelas. Yang terburuk 2 bulan lalu, saat aku dirawat di rumah sakit setelah sarapan di rumah mereka. Dokter menemukan jejak zat aneh di tubuhku. Tapi Jamal meyakinkan semua orang bahwa itu pasti obat kadaluarsa yang kumakan. Saat itu, kami baru saja sholat duha bersama. Dan aku ingat Nurul tersenyum manis saat menyajikan bubur ayam yang katanya dibuat khusus untukku. Sesuai sunnah Nabi untuk makan sahur yang berkah. Pagi ini, sebelum brunch, aku sudah sholat tahajud sendirian di rumah, memohon petunjuk dari Allah. Aku merasa ada yang tak beres dengan hubungan Jamal dan Nurul. Mereka sering berbisik tentang rencana besar untuk perusahaan pemasaran kami yang bersaing. Aku bekerja di firma saingan, dan akhir-akhir ini aku sering menang tender klien besar, termasuk proyek Henderson yang nilainya miliaran rupiah. Nurul, yang lebih senior, tampak iri, meski dia selalu bilang, "Alhamdulillah, rezeki dari Allah." Tapi matanya berkata lain. Meja makan Nurul selalu penuh hidangan halal. Nasi goreng, telur balado, dan kopi tubruk yang harum. Tapi kopi ini, bau logamnya seperti campuran obat-obatan, bukan aroma kopi robusta khas Jawa Barat. Aku ingat ayat Al-Quran tentang menjaga diri dari bahaya. Dan itulah yang membuatku bertindak. Saat menukar cangkir, aku berpura-pura tersandung karena karpet anyaman pandan di lantai, yang biasa ada di rumah-rumah Sunda. Hatinya berdoa agar Allah lindungi aku dari fitnah ini. Kini, dari balik pintu ruang kerja yang dihiasi kaligrafi Allah, aku mengintip. Ruangan ini penuh buku fikih dan majalah bisnis muslimah. Aku menunggu, napas tertahan, berharap kecurigaanku salah. Tapi deep down, aku tahu, ini ujian dari Yang Maha Kuasa. Dari balik pintu ruang kerja, aku menyaksikan Nurul mengangkat cangkir kopi ke bibirnya, dan perutku langsung mengerut karena cemas. Sebagian diriku ingin menghentikannya, memperingatkannya, tapi aku butuh tahu kebenaran. Aku sudah terlalu banyak malam di rumah sakit, berjam-jam meringkuk kesakitan, selalu setelah makan bersama mereka. Ini bukanlah hal yang biasa dalam keluarga muslim seperti kami, di mana silaturahmi seharusnya membawa berkah, bukan musibah. Dulu tidak seperti ini. Saat pertama kali bertemu Jamal di acara walimah teman di Jakarta 3 tahun lalu, dia begitu menawan dan penuh perhatian. Nurul juga tampak ramah, mengajakku ke pengajian rutin di masjid kampung, dan membantu merencanakan akad nikah kami dengan doa-doa panjang, agar rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Tapi sekarang, kalau kupikir ulang, aku seharusnya melihat tanda-tanda bahaya itu. Cara Nurul tak sengaja menumpahkan kuah gulai ke baju kurungku saat acara keluarga penting, atau bagaimana makanan yang dibantunya masak selalu lebih asin atau pedas, meski aku sudah ingatkan bahwa aku sensitif dengan bumbu berlebih. Kami hidup di Bandung yang sejuk, dengan rutinitas harian yang seharusnya tenang. Sholat berjamaah di masjid, sarapan nasi uduk halal bersama, dan diskusi bisnis di perusahaan pemasaran keluarga. Tapi di balik itu, ada iri hati yang tersembunyi, seperti setan yang menggoda, sebagaimana diingatkan dalam Al-Quran tentang hasad yang bisa merusak ukhuwah. Kejadian-kejadian itu dimulai kecil-kecilan, sakit perut setelah makan malam silaturahmi, reaksi alergi ringan setelah minum wedang jahe. Jamal selalu punya dalih. Mungkin kamu kurang istirahat setelah sholat tarawih, atau lagi masuk angin karena hujan deras di pegunungan ini. Tapi pola itu semakin terlihat jelas, seperti ujian yang Allah berikan untuk menguji kesabaran. Yang terburuk 2 bulan lalu, saat aku dirawat di rumah sakit setelah sarapan di rumah mereka. Dokter menemukan jejak zat aneh di tubuhku yang tak bisa diidentifikasi. Tapi Jamal meyakinkan semua orang bahwa itu pasti jamu kadaluarsa yang kumakan saat sahur. Saat itu, kami baru saja sholat subuh berjamaah, dan Nurul menyajikan nasi goreng dengan telur mata sapi yang katanya dibuat dengan niat baik, sesuai ajaran Nabi tentang memberi makan tetangga. Tapi sekarang, aku ragu. Apakah itu benar-benar niat suci,
Atau ada racun yang disembunyikan di balik senyum? Aku mencengkeram kusen pintu, menyaksikan Nurul menyeruput kopi lagi. Jamal asyik mengetik di ponselnya, seolah tak peduli. Cangkirku sendiri masih utuh di meja, sudah dingin, dengan bau logam yang masih menempel di hidungku, membuatku bergidik. Udara pagi Bandung yang lembab, dicampur aroma daun pandan dari dapur, seharusnya menenangkan, tapi saat ini malah menambah tegang. Di luar, suara ayam berkokok dan azan duhur yang masih lama, mengingatkanku pada kehidupan kampung yang damai, di mana tetangga saling bantu, bukan saling menyakiti. Tiba-tiba, getaran kecil di tangan Nurul menarik perhatianku. Dia meletakkan cangkir, wajahnya mendadak pucat seperti habis sholat malam panjang tanpa istirahat. "Jamal," katanya, suaranya gemetar, "ada yang salah." Jamal mendongak, ekspresinya berubah dari bingung menjadi ngeri saat menyadari cangkir mana yang diminumnya. Dia melompat berdiri, menjatuhkan kursi dengan suara gaduh yang menggema di ruang makan berlantai kayu jati. "Nurul, ada apa?" Nurul setangan gemetar hebat sekarang. Aku merasa..." Dia mencoba berdiri tapi tersandung, mencengkeram ujung meja untuk bertahan. "Jamal, apa yang kamu masukkan ke kopi itu?" Aku melangkah keluar dari ruang kerja, ponselku sudah merekam. Jamal sekarang di samping Nurul, wajahnya pucat pasi. "Itu bukan cangkirmu seharusnya," bisiknya. Tapi dalam keheningan ruang makan, kata-katanya terdengar jelas seperti bacaan Quran di malam Jumat. Mata Nurul melebar karena sadar dan takut. "Panggil ambulans," desanya, ambruk ke lantai. "Tolong, aku tak bisa." Aku langsung hubungi layanan darurat. Tanganku mantap meski kekacauan melanda. Di tengah hiruk pikuk, aku ingat ayat tentang sabar dalam musibah dan berdoa dalam hati agar Allah bukakan kebenaran. "Layanan darurat?" "Ya, kami butuh ambulans di Jalan Ciumbuleuit, nomor 1542, Bandung." Kakak iparku sepertinya bereaksi parah terhadap sesuatu di kopinya. Dia sadar tapi gemetar hebat. Saat berbicara dengan operator, mata Nurul menatapku. Tatapan dingin biasanya diganti ketakutan mentah. "Siti Aisyah," desahnya. "Kamu tukar? Kamu tahu?" "Bu, ambulans sudah dalam perjalanan," yakin operator. "Tetap ditelepon ya." Jamal semakin panik. "Nurul, apa yang terjadi? Itu bukan untuk..." "Maksudku, bukan dimaksudkan untuk..." "Diam, Jamal," bentak Nurul melalui gigi gemertak. Amarahnya sementara mengalahkan kesakitan. "Ini salahmu. Kamu bilang itu cuma bikin dia sakit cukup untuk absen rapat dewan minggu depan. Kamu janji tak bisa dilacak." Darahku membeku. Rapat dewan, di mana aku dijadwalkan presentasi proposal untuk akun klien besar. Akun yang sama yang Nurul incar berbulan-bulan di firma saingan kami. Semua mulai masuk akal. "Teh, bulan lalu," kataku, suaraku mantap luar biasa, "dan kejadian sarapan 2 bulan lalu. Itu bukan kecelakaan ya?" Wajah Nurul meringis karena gelombang sakit lain. "Teh itu seharusnya bikin kamu istirahat di rumah saat presentasi kontrak Johnson. Tapi kamu tetap pergi." Dia memegang perutnya, meringkuk. "Jamal bilang, kami cuma perlu diskreditkan kamu. Bikin klien anggap kamu tak bisa diandalkan." Suara siren mulai terdengar dari luar, membelah udara tropis Bandung yang mulai panas. Jamal berdiri, mundur dari kami berdua. "Nurul, berhenti bicara. Kamu tak tahu apa yang kamu katakan." "Aku tahu persis," balas Nurul. Kata-katanya mulai cadel. "Kami rencanakan ini berbulan-bulan, sejak Siti Aisyah mulai unggul dariku di setiap pertemuan klien. Kamu seharusnya pastikan dia minum hari ini." Para medis menerobos pintu depan, dan aku cepat minggir biar mereka bekerja. Saat mereka angkat Nurul ke tandu, aku hentikan rekaman dan kirim video ke email pribadiku, lalu ke pengacaraku. "Aku ikut ke rumah sakit," kataku pada para medis, suaraku tegas. "Bagaimanapun, aku harus pastikan kakak iparku dapat perawatan yang layak." Aku tatap mata Jamal yang ketakutan, dan pasti dokter tertarik tahu persis apa isi kopi itu.
Di dalam hati, aku beristighfar, memohon ampun atas segala fitnah ini. Tapi juga bersyukur karena Allah telah lindungi aku dari rencana jahat mereka. Kehidupan keluarga yang seharusnya penuh barokah, kini terungkap sebagai ujian besar, dan aku siap hadapi apa yang akan datang. Ruang gawat darurat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung penuh hiruk-pikuk seperti biasa, dengan dokter dan perawat berlalu lalang merawat pasien yang datang dari berbagai penjuru kota. Aku duduk di ruang tunggu, ponselku digenggam erat, memutar ulang rekaman dari branch tadi. Getaran suara Nurul yang gemetar, kepanikan di matanya. Itu pun bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa ini bukan sekadar khayalanku. Di tengah suasana rumah sakit yang berbau obat dan desinfektan, aku berusaha tenang, mengingat-ingat doa yang biasa kubaca saat menghadapi ujian. Ya Allah, berilah aku kekuatan seperti yang Kau berikan pada para nabimu. Kehidupan sehari-hari di Bandung, dengan lalu lintas macet dan hujan deras yang sering mengguyur, sudah cukup menantang. Tapi ini seperti cobaan yang lebih berat, menguji iman dan kesabaran dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi sumber rahmat. Keluarga Nurul Rahman, panggil seorang perawat. Aku berdiri memperhatikan bahwa Jamal tak kelihatan. Dia tadi bergumam soal parkir mobil 20 menit lalu dan belum kembali. Aku kakak iparnya, jawabku, mengikuti perawat melewati pintu ganda. Bagaimana keadaannya? Dia sudah stabil, tapi kami temukan kadar racun yang mengkhawatirkan di sistemnya. Ekspresi perawat itu serius, seperti saat dokter memeriksa pasien puasa yang kelelahan. Dokter ingin bicara denganmu tentang temuan aneh di tes darahnya. Dokter Fatimah, seorang wanita tinggi dengan rambut beruban dan mata tajam di balik kacamata, menunggu di depan kamar Nurul. Bu Siti, bisakah ceritakan apa yang terjadi sebelum kakak iparmu jatuh sakit? Aku tarik napas dalam, keluarkan ponselku. Kupikir sebaiknya dengar ini dulu. Aku putar rekaman dari branch, menyaksikan ekspresi dokter berubah dari perhatian profesional menjadi waspada. Ini sangat serius, katanya, mencatat di tabletnya. Zat yang kami temukan bukan sesuatu yang bisa masuk ke kopi secara tak sengaja. Kami bicara soal kontaminasi yang disengaja. Tepat saat itu, Jamal muncul di ujung koridor. Wajahnya pucat dan berkeringat seperti habis sholat Jumat di masjid yang panas. Dia jelas mendengar kata-kata dokter. Siti, mulainya, melangkah mendekat. Biar ku jelaskan. Jauhkan diri, Dokter Fatimah memperingatkan, menekan tombol panggil perawat. Keamanan ke kamar 412, tolong. Jamal angkat tangan tanda menyerah. Ini semua salah paham. Nurul lagi bingung. Dia tak tahu apa yang dikatakannya. Benarkah? Aku buka pesan yang kutemukan di ponselnya minggu lalu, yang kusimpan diam-diam ke emailku. Jadi pesan-pesan antara kamu dan Nurul soal memastikan aku keluar jalur sebelum presentasi Henderson ini cuma obrolan biasa? Wajahnya memucat seperti daun pisang layu. Kamu intip ponselku. Setelah kutemukan pil aneh di laci mejamu. Ya, aku lakukan. Aku berpaling ke Dokter Fatimah. Dok, aku sudah dirawat 3 kali dalam 6 bulan terakhir dengan gejala tak jelas. Aku ingin tahu apakah itu cocok dengan yang ditemukan di tubuh Nurul hari ini. Mata dokter menyipit. Kami perlu jalankan tes untuk bandingkan. Keamanan akan pastikan suamimu tetap tersedia untuk diinterogasi. 2 petugas keamanan muncul, berdiri di sisi Jamal. Dia tampak terperangkap, topengnya yang biasa hancur. Di rumah sakit ini, yang sering jadi tempat rujukan warga Bandung untuk kasus-kasus darurat, suasana koridor selalu ramai dengan keluarga pasien yang berdoa di mushola kecil dekat sana. Aku ingat bagaimana kami dulu pernah kesini bersama untuk cek kesehatan rutin setelah puasa Ramadan, dan Nurul berpura-pura peduli dengan membawakan buah-buahan halal sebagai oleh-oleh. Tapi sekarang, semuanya terasa palsu, seperti khutbah Jumat yang mengingatkan tentang bahaya nifak dalam keluarga. Nurul dan aku, gumam Jamal. Kami cuma coba bantu kamu pelan-pelan. Kamu kerja terlalu keras, ambil semua klien besar.
Nurul bilang kalau kami bisa bikin kamu istirahat sebentar. Dengan meracuni aku, suaraku mantap meski tanganku gemetar karena marah. Berapa lama kalian lakukan ini? Apa kamu juga yang rusak makanan di acara Maulid Nabi tahun lalu? Keheningan Jamal sudah cukup jawaban. Di belakangnya, aku bisa lihat kamar Nurul, di mana dia terbaring terhubung ke monitor. Keberaniannya yang biasa hilang, diganti ketakutan orang yang tahu rencananya akhirnya terbongkar. Detektif Maria sedang dalam perjalanan, kata Dokter Fatimah pelan. Dia akan ambil keterangan dari semua yang terlibat. Aku mengangguk, merasakan ketenangan aneh. Kebenaran akhirnya terungkap, dan tak ada jalan mundur. Di luar jendela, hujan mulai turun, membasahi jalanan Bandung yang ramai, dengan ojek online dan pedagang kaki lima. Aku berpikir tentang kehidupan sehari-hari kami. Sholat maghrib berjamaah di rumah, makan malam dengan lauk pauk halal seperti rendang dan sayur asam. Diskusi tentang bisnis yang seharusnya membangun, bukan menghancurkan. Tapi iri hati telah merusak semuanya. Seperti yang diajarkan dalam hadits tentang hasad yang memakan amal baik, seperti api memakan kayu. Aku siap hadapi detektif, dengan bukti di tangan dan doa di hati agar Allah adilkan segalanya. Detektif Maria tiba dalam waktu 1 jam. Kehadirannya langsung menarik perhatian di koridor rumah sakit yang steril itu. Dia seorang penyidik senior yang spesialis kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan dia mendengarkan dengan seksama saat aku putar rekaman dari branch serta tunjukkan pesan-pesan teksnya. Bu Siti, katanya, menelaah catatannya. Kamu sebutkan rawat inap sebelumnya. Bisakah ceritakan lebih detail tentang kejadian-kejadian itu? Aku keluarkan ponselku lagi, buka dokumen yang sudah kususun berbulan-bulan secara diam-diam. Yang pertama Februari lalu, setelah makan malam di rumah Nurul. Aku sakit perut hebat dan pusing. Yang kedua April, kejadian teh dan Juni setelah sarapan bersama mereka. Suaraku tetap mantap saat melanjutkan. Setiap kali, gejalanya mirip tapi cukup berbeda, hingga dokter tak bisa tentukan penyebabnya. Mata detektif menyipit saat melihat log detailku tentang tanggal, gejala, dan situasi. Dan kamu simpan catatan ini. Sejak aku sadar pola itu, aku ragu sebentar sebelum keluarkan ponsel cadangan dari tas. Aku juga mulai bawa ponsel cadangan dengan nomor berbeda. Kupakai untuk rekam percakapan saat di sekitar mereka. Ada beberapa di mana Nurul dan Jamal bahas rencana mereka, meski hati-hati tak eksplisit. Di salah satu rekaman, suara Nurul terdengar jelas. Akun Henderson bernilai miliaran, Jamal. Kita tak boleh biarkan dia rusak semua yang kita bangun. Ikuti saja rencana. Beberapa hari, sakit seharusnya cukup. Jawaban Jamal sama memberatkan. Aku punya yang lebih kuat kali ini. Dia tak akan sampai ke presentasi. Ekspresi detektif Maria mengeras saat mendengar. Melalui jendela kamar Nurul, aku bisa lihat kakak iparku sekarang bangun. Tampak jauh kurang percaya diri daripada saat brunch. Rumah sakit sedang jalankan tes toksikologi. Detektif memberitahuku. Dokter Fatimah sudah identifikasi beberapa zat yang tak alami. Kami butuh sampel dari rumahmu juga. Keributan di ujung koridor menarik perhatian kami. Jamal sedang berdebat dengan petugas keamanan. Suaranya naik karena putus asa. Aku perlu bicara dengan istriku, teriaknya. Siti, tolong. Kamu tak paham kami coba lindungi kamu. Detektif Maria melangkah di antara kami. Pak Jamal, kamu tak bantu kasusmu. Kami sudah temukan bukti perencanaan. Perencanaan? Jamal tertawa hampa, suara yang bergema di koridor. Kami cuma coba pelankan kamu. Kamu kerja mati-matian, ambil semua akun besar. Nurul bilang, kalau kami bisa bikin kamu istirahat sebentar. Dengan meracuni, suara detektif Maria tajam. Itu bukan perlindungan, Pak Jamal. Itu percobaan pembunuhan. Warna hilang dari wajah Jamal. Pembunuhan? Bukan itu. Kami tak bermaksud. Lalu apa maksud kalian? Tanyaku. Suaraku tenang luar biasa. Saat kamu taruh sesuatu di kopiku pagi ini, apa yang seharusnya terjadi? Keheningan Jamal sudah bicara banyak.
Di belakangnya, aku bisa lihat Nurul mengamati melalui jendela kamar rumah sakit. Wajahnya campur takut dan perhitungan. Aku bertanya-tanya apakah dia sedang cari cara putar fakta. Jelaskan berbulan-bulan peracunan sistematis sebagai upaya salah arah untuk bantu aku. Kami butuh ponsel keduanya, kata detektif Maria pada petugas keamanan. Dan aku ingin polisi jaga kedua pintu. Tak ada yang pergi sampai dapat hasil toksikologi. Dokter Fatimah masuk kamar Nurul dengan tablet di tangan. Ekspresinya muram saat tinjau hasil tes. Detektif Maria dan aku ikuti, sementara Jamal tetap di luar dengan penjaga. Di dalam kamar yang diterangi lampu neon dan berbau obat, Nurul berusaha duduk lebih tegak di ranjang rumah sakit. Tapi getarannya belum hilang sepenuhnya. Laporan toksikologi tunjukkan kadar zat yang tinggi. Dokter Fatimah umumkan. Suaranya klinis seperti saat ceramah kesehatan di pengajian. Yang paling mengkhawatirkan adalah senyawa tertentu yang biasa dipakai di uji farmasi. Bukan sesuatu yang bisa diakses publik umum. Wajah Nurul memucat. Mustahil. Jamal bilang itu cuma bikin gejala ringan. Gejala ringan? Detektif Maria potong. Keluarkan buku catatannya. Seperti yang dialami iparmu selama 6 bulan terakhir. Pintu terbuka dan detektif lain masuk. Bawa tas bukti. Kami temukan ini di laci meja Pak Jamal di kantor firma pemasaran Rahman. Laporkannya, tunjukkan beberapa botol kecil dengan label klinis, beserta catatan detail tentang dosis dan reaksi. Kakiku lemas saat sadar skala penuh rencana mereka. Kalian dokumentasikan semuanya, seperti percobaan ilmiah. Bukan begitu, protes Nurul, tapi suaranya goyah. Kami cuma perlu lacak apa yang efektif. Percobaan pertama tak cukup kuat. Kamu tetap datang ke rapat. Jadi kalian tingkatkan dosis? Detektif Maria simpulkan. Periksa botol-botol itu. Kalian tahu zat ini bisa mematikan di konsentrasi tinggi? Ruangan hening. Jamal masih terlihat melalui jendela, ambruk ke kursi di koridor. Kepalanya ditadahkan tangan. Di luar, suara hujan deras mengguyur atap rumah sakit. Mengingatkan pada musim hujan di Bandung yang sering bawa banjir kecil, tapi juga berkah untuk sawah di pinggiran kota. Aku berpikir tentang nilai-nilai keluarga Islam yang kami pegang. Amanah, kejujuran, dan larangan menyakiti sesama muslim. Tapi di sini, semuanya dilanggar demi ambisi duniawi. Seperti kisah Kabil dan Habil yang diajarkan di majelis taklim. Hati nurani mereka seolah tertutup oleh hasad. Dan kini konsekuensinya datang. Akun Henderson. Kataku pelan, potongan-potongan mulai tersusun. Bukan cuma soal presentasi itu ya. Kalian perlu aku hilang permanen, karena klien khusus minta aku sebagai pemimpinnya. Wajah Nurul memelintir campur marah dan takut. Seperti orang yang tertangkap basah setelah sholat, tapi hati masih penuh dosa. Kamu rusak semuanya. Aku bangun portofolio klien itu bertahun-tahun. Lalu kamu datang dan tiba-tiba semua mau kerja sama kamu. Dan Jamal bilang, dia bisa perbaiki. Dengan membunuhku. Kata-kata itu menggantung berat di udara. Penuh tuduhan seperti azab yang turun di hari kiamat. Kami tak coba, mulai Nurul. Tapi dokter Fatimah potong. Konsentrasi di kopi yang kamu minum hari ini, dokter nyatakan. Tatap langsung ke Nurul. Jauh lebih tinggi daripada sampel sebelumnya yang kami analisis dari kunjungan rumah sakit Bu Siti sebelumnya. Kalau dia minum, hasilnya bisa parah, mungkin fatal. Detektif Maria berpaling ke petugas lain. Kami butuh surat perintah penuh untuk kedua rumah dan kantor mereka, dan hubungi perusahaan farmasi di label botol ini. Cari tahu bagaimana mereka dapat zat-zat itu. Nurul ambruk kembali ke bantalnya. Semangatnya hilang seperti habis tahajud, tapi tak dapat petunjuk. Bukan dimaksudkan sejauh ini, bisiknya. Jamal terus bilang, kami cuma butuh satu percobaan lagi. Aku melangkah lebih dekat ke ranjangnya. Suaraku mantap meski tanganku gemetar. Setiap kali aku sakit, setiap rapat yang kulewatkan, setiap klien yang hilang, kalian berdua di sana, mengamati, catat efek racun kalian padaku. Orang macam apa yang lakukan itu?
Keheningan yang menyusul memekakkan telinga, seperti jeda antara adzan dan iqamah di masjid yang sepi. Di luar, aku dengar Jamal dibacakan haknya saat polisi tambahan tiba. Nurul tatap tangannya, tak bisa tatap mataku. Detektif, kataku, berpaling dari kakak iparku. Aku siap beri pernyataan resmi sekarang. Di koridor rumah sakit yang mulai gelap karena sore menjelang, suara azan asyar bergema dari speaker masjid terdekat, mengingatkan kami pada kewajiban sholat yang tak pernah terlewat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hari ini, sholat itu terasa jauh, tertutup oleh kegelapan rencana jahat yang terungkap. Aku beristighfar dalam hati, memohon ampun atas segala yang terjadi, sambil bersyukur karena Allah telah bukakan pintu kebenaran. Kehidupan kami di Bandung, dengan rutinitas pagi yang dimulai sholat subuh berjamaah di masjid kampung, sarapan bubur ayam halal dari warung tetangga, dan diskusi bisnis di kantor yang seharusnya membangun ukhuwah Islamiyah, kini hancur karena hasad. Nurul, yang biasa jadi panutan di majelis taklim wanita, mengajarkan tentang sabar dan qanaah, ternyata menyimpan iri yang dalam seperti sumur tua di desa. Jamal, suamiku yang dulu rajin mengimami sholat di rumah, kini terlihat seperti orang yang lupa akan ayat tentang larangan menyakiti istri, apalagi dengan racun yang bisa membunuh. Zat-zat itu dicuri Jamal lewat teman kuliahnya di perusahaan farmasi Jakarta, seharusnya untuk uji medis halal, bukan untuk kejahatan seperti ini. Saat detektif mulai catat pernyataanku, aku ceritakan detail. Bagaimana setiap kejadian sakit selalu setelah makan bersama. Bagaimana aku mulai curiga setelah mimpi buruk yang seperti isyarat dari Allah. Dan bagaimana aku simpan bukti seperti catatan amal untuk hari akhir. Di luar jendela, angin pegunungan Bandung membawa aroma tanah basah setelah hujan, dicampur bau rambutan matang dari pohon di halaman rumah sakit. Kehidupan tropis di Pulau Jawa ini, dengan buah-buahan segar dan komunalitas tetangga yang saling bantu saat hajatan, seharusnya jadi berkah, bukan ladang fitnah. Tapi hari ini, semuanya jadi pelajaran, bahwa iman tak cukup di lisan, tapi harus di hati dan perbuatan. Nurul, dari ranjangnya, masih berusaha bela diri. Kami cuma ingin kamu istirahat, katanya lemah. Kerja terlalu keras bisa bikin sakit, seperti yang diajarkan dalam sunnah Nabi tentang keseimbangan hidup. Tapi detektif geleng kepala. Itu bukan alasan untuk racun, Bu. Ini sudah masuk ranah hukum, dan kami akan selidiki sampai tuntas. Jamal, di koridor, tampak putus asa, mungkin sadar bahwa rencana mereka, yang dimulai dari bisikan kecil setelah sholat Isya, kini jadi bencana besar. Aku tatap mereka berdua, hati campur sedih dan lega. Sedih karena keluarga yang seharusnya sumber rahmat jadi sumber musibah. Lega karena kebenaran menang, seperti janji Allah bagi orang sabar. Kini tinggal tunggu proses hukum, dan aku siap hadapi, dengan doa sebagai senjata utama. Sidang berlangsung selama 3 minggu, tapi terasa seperti bertahun-tahun bagiku. Aku duduk di ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung setiap hari, menyaksikan jaksa secara metodis menyusun kasus terhadap Jamal dan Nurul. Bukti-buktinya begitu kuat. Botol-botol dari kantor Jamal, catatan detail mereka tentang setiap upaya peracunan, rekaman percakapan, dan pesan teks yang bahas rencana mereka. Yang paling menyentuh hatiku adalah sikap mereka sepanjang persidangan. Nurul, yang biasanya begitu rapi dan percaya diri, seperti saat memimpin pengajian di masjid kampung, kini tampak kecil di kursi terdakwa. Jamal bahkan tak bisa tatap mataku. Matanya tertunduk ke lantai seperti orang yang sadar dosanya saat khutbah Jumat tentang taubat. Dr. Fatimah memberikan kesaksian yang sangat memberatkan. Dia sajikan analisis lengkap, tunjukkan bagaimana mereka secara bertahap tingkatkan dosis dari waktu ke waktu. Bukti niat jelas untuk sebabkan bahaya serius. Perwakilan perusahaan farmasi konfirmasi bahwa Jamal curi senyawa-senyawa itu lewat teman kuliahnya yang kerja di departemen riset mereka di Jakarta. Para terdakwa tunjukkan pola perilaku yang terhitung, argumen jaksa di pernyataan penutupnya. Ini bukan sekadar sabotase bisnis, tapi upaya sistematis untuk sakiti Bu Siti,
dengan eskalasi jelas yang bisa berujung kematian. Saat vonis akhirnya dibacakan, aku tak rasakan kegembiraan, hanya lega seperti setelah sholat istikharah dan dapat petunjuk dari Allah. Jamal dan Nurul dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan, termasuk percobaan pembunuhan dan konspirasi. Kata-kata hakim bergema di ruang sidang yang hening. Sifat premeditasi dari tindakan ini dilakukan terhadap anggota keluarga selama periode panjang, tuntut hukuman maksimal. Aku saksikan mereka dibawa pergi dengan borgol, memikirkan bagaimana keserakahan dan iri hati telah ubah dua orang yang pernah kupercaya menjadi sesuatu yang tak kukenali. Bisnis mereka, reputasi mereka, kebebasan mereka, semua dikorbankan dalam upaya hancurkan aku. Di ruang sidang yang panas karena matahari tropis Bandung menyusup lewat jendela, aku ingat kehidupan kami dulu. Silaturahmi keluarga setelah sholat Jumat, makan bersama hidangan halal seperti gulai kambing dan lontong sayur, diskusi tentang rezeki halal yang seharusnya dari Allah. Tapi hasad telah merusaknya, seperti api neraka yang dibahas dalam majelis taklim. Nurul, yang dulu sering ingatkan tentang qanaah dan ridha dengan takdir, kini jadi contoh buruk bagaimana iri bisa butakan hati. Jamal, suamiku yang rajin baca Al-Quran setelah maghrib, ternyata lupa ayat tentang melindungi istri sebagai amanah. Sepanjang sidang, saksi-saksi datang silih berganti. Rekan kerja dari firma pemasaran kami yang ceritakan bagaimana aku sering absen karena sakit mendadak, tepat sebelum presentasi penting. Satu saksi, teman kantorku, ingat bagaimana Nurul pernah baik hati, bawa makanan ringan halal ke acara kantor. Tapi setelah itu aku jatuh sakit. Jaksa tunjukkan bagaimana pola itu cocok dengan catatan dosis mereka, seperti buku harian dosa yang tersembunyi. Di luar ruang sidang, media lokal ramai liput kasus ini. Meski aku hindari baca berita demi jaga hati, fokus pada doa dan zikir untuk tenangkan jiwa. Hakim tekankan dalam vonis bahwa tindakan mereka langgar nilai-nilai masyarakat Indonesia yang berbasis Pancasila dan ajaran agama, di mana keluarga seharusnya tempat lindung, bukan tempat bahaya. Hukuman penjara panjang bagi keduanya jadi pelajaran bagi semua, bahwa ambisi duniawi tak boleh langgar hukum Allah. Saat mereka dibawa keluar, Nurul sempat tatapku sekilas. Matanya penuh penyesalan campur dendam. Tapi aku balas dengan tatapan tenang, berdoa dalam hati agar mereka dapat hidayah di balik jeruji. Jamal menangis pelan, mungkin sadar bahwa rumah tangga sakinah yang kami bangun hancur karena ulahnya sendiri. Setelah sidang, aku pulang ke rumah sederhana di pinggiran Bandung, di mana pohon mangga di halaman sedang berbuah lebat, simbol rezeki halal dari Allah. Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah di masjid, aku renungkan semuanya. Ujian ini telah kuatkan imanku, ajarkan untuk lebih waspada, tapi tetap tawakal. Keluarga tetangga datang bertakziah, bawa buah-buahan segar dan doa, sesuai adat komunal di kampung kami. Mereka bilang, Alhamdulillah, keadilan tegak nah. Allah Maha Adil. Aku tersenyum, tahu bahwa perjalanan belum selesai, tapi dengan ridha Allah, aku bisa bangun kembali. Kini, tinggal lihat bagaimana hidup berlanjut 1 tahun kemudian, dengan berkah yang lebih besar. 1 tahun setelah sidang, aku berdiri di podium konferensi pemimpin bisnis Bandung, siap beri pidato utama. Ironinya tak hilang bagiku. Inilah jenis kesempatan yang Nurul coba halangi aku capai. Akun Henderson yang Jamal dan Nurul begitu mati-matian ingin rebut, telah bawa beberapa klien besar lagi. Jadikan aku salah satu eksekutif pemasaran top di wilayah ini. Di aula yang luas, dihiasi lampu gantung bergaya Sunda, dan aroma kopi tubruk yang disajikan untuk para peserta, aku tatap lautan wajah di depan. Udara pegunungan Bandung yang sejuk menyusup lewat jendela terbuka, membawa hembusan angin yang campur bau bunga sedap malam dari taman luar. Kesuksesan bukan hanya soal bakat atau kerja keras. Mulailah, tatap keluar ke hadirin yang sebagian besar pebisnis muslim seperti aku, yang biasa mulai hari dengan sholat subuh dan tawakal pada rezeki Allah. Ini tentang integritas,
tentang bangun hubungan sejati berdasarkan kepercayaan, amanah seperti yang diajarkan Rasulullah dalam berdagang. Aku jeda, biar kata-kataku meresap. Kadang ancaman terbesar bagi kesuksesan kita datang dari orang terdekat, tapi selamat dari tantangan itu buat kita lebih kuat, seperti pohon bambu di lereng gunung yang tahan angin kencang. Setelah pidato, beberapa profesional muda dekati aku, minta nasihat. Seorang wanita, matanya berbinar penuh tekad seperti gadis yang rajin, ikut majelis taklim, tanya bagaimana aku jaga ketenangan sepanjang cobaan itu. Aku fokus pada yang bisa kukendalikan, jawabku. Aku kumpul bukti, percaya insting yang Allah beri, dan tak biar takut halangi aku kejar tujuan, sesuai ayat tentang sabar dan doa. Di belakang panggung, aku ingat kehidupan sehari-hari sekarang. Bangun pagi untuk tahajud, sarapan nasi uduk halal dengan keluarga baru. Teman-teman dekat yang jadi seperti saudara setelah kejadian itu. Lalu ke kantor di pusat kota Bandung, di mana timku bangun kampanye pemasaran yang etis. Hindari praktik curang seperti yang dilakukan Nurul. Malam itu, aku terima email dari klien Henderson, konfirmasi perpanjangan kontrak 3 tahun lagi. Aku tersenyum, pikir betapa bedanya kalau aku tak percaya insting saat brunch itu. Di meja kerjaku, yang sekarang penuh foto keluarga bahagia, bukan lagi foto pernikahan dengan Jamal. Aku renungkan bagaimana ujian ini jadi berkah. Koran lokal pagi itu jalankan artikel kecil tentang Nurul, dan Jamal mulai jalani hukuman penjara mereka. Aku tak baca. Sebaliknya, aku fokus pada proposal proyek klien baru. Tahu bahwa balas dendam terbaik bukan soal balas sakit hati. Ini tentang maju terus dan sukses meski ada yang coba halangi, dengan ridha Allah sebagai panduan. Hidup di Bandung yang tropis, dengan musim hujan yang bawa berkah air untuk sawah dan kebun rambutan di kampung, ajarkan aku tentang siklus kehidupan. Setelah badai, datang pelangi. Komunitas muslim di sini, dengan silaturahmi rutin di masjid dan gotong royong saat hajatan, dukung aku bangkit. Teman-teman pengajian sering bilang, Alhamdulillah, Allah ganti yang lebih baik. Kini, aku jalani hari dengan lebih syukur. Sholat 5 waktu tepat waktu, bagi rezeki lewat sedekah ke yatim piatu di panti asuhan dekat rumah, dan bangun bisnis yang halal, jauh dari iri dan sabotas. Kejadian itu, meski pahit seperti obat tradisional jamu, jadi obat untuk jiwa, kuatkan iman dan buat aku lebih dekat pada Yang Maha Kuasa. Akhirnya, aku paham, kesuksesan sejati adalah saat hati tenang, penuh barokah, dan siap bagi ilmu pada generasi muda yang haus inspirasi.